Bismillahirrahmanirrahim. Nataijul aflam agal nataijha dhiya'il awqat allati qila fiha kullu nafasin min anfasi jawhar la qimalaha wa qila laqad dha'a umrun sa'atun minhu tushtara bimil'is sama' wal ardi ayatu dhai'ati faya dhai'atal a'mar tamdi sabahlalan wa dharratuha ta'lu ala alfi durrati. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma tamur ibni Adam bi ibni Adam sa'atun la yadhkurullah fiha illa hasira 'alaiha yaumal qiyamah. Wa qila wa man tafadhu sa'atun min umrihi takun 'alaihi hasratan fi qabrihi. Baik. Nataijul aflam. Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Abdul Haddad dalam nasihatnya di sini ngingetin sama kita hasil atau buah. Buah dari nonton film tuh apa sih yang didapat? Nah, kalau nonton film dapat apa sih? Hasilnya apa sih? Nilainya apa sih orang? Agalu nataijuha katanya. Nilainya, ya, nilai yang bakal ada buat dia, dhiya'ul awqat, buang-buang waktu. Hasil yang didapat paling sedikit, paling kecilnya itu buang-buang waktu. Gila fiha, yang mana telah dikatakan kullu nafasin min amsasik jauharah lagi malaha. Padahal kita udah dibilangin setiap waktu yang berlalu dari diri kita, setiap nafasnya adalah jauhar, permata yang nggak bisa dinilaikan dengan apapun juga. Nafas kita. Ada nggak yang bisa beli? Kalau Allah hentikan dia, seberapapun kekayaan yang kamu punya, bisa nggak mengembalikan walau hanya nafasun wahid, satu helak nafas? Pak kebayang nggak? Natijahnya, buah hasil dari orang nonton TV itu, oke anggaplah. Selain dari kemudaratan lainnya, paling sedikit yang kamu dapat waktumu terbuang sia-sia. Kalau mau nonton sesuatu tuh mikir-mikir, Bu. Yang ditonton apa? Hasilnya apa? Boleh nggak sih Ustazah sekali-sekali kita nonton? Boleh, Bu. Tapi harus ada unsur apa di balik tontonan itu. Ibu mau nonton cerita, ceritanya pelajaran apa yang Ibu mau ambil? Hikmah apa di balik tontonan itu? Kalau nggak ada hikmahnya, nggak ada apa yang bisa dipetik darinya, buat apa? Saya sih jujur, sinetron, nggak ada yang dipetik, Bu. Kullu maluh manfaah, nggak ada manfaatnya. Rata-rata film episode nggak ada. Drama Korea, ada nggak? Kalau ada unsur manfaatnya, kamu nonton dan kamu bisa memetik satu hikmah pelajaran di baliknya, tuh, yani silakan. Tapi kalau di baliknya nggak ada, buat apa? Apalagi contoh yang ditonton cerita fiksi, aduh, anak-anak kita ini ya Allah, yang ditonton apa? Buang-buang waktu banget. Nontonan nggak penting semua. Drama Korea, drama Turki, drama India, semua yang sifatnya drama. Aduh, dramanya orang yang ditonton. Judulnya drama, berarti pura-puranya banget nggak? Ini yang ada orang efek dari nontonnya kalau drama Korea, efeknya jadi drama di rumah tangga. Efeknya. Kalau yang ditonton drama Turki jadi drama juga di dalam rumah tangga. Drama. Nggak ada sih kalau nonton drama sinetron di Indonesia ada drama di rumah tangga, nggak ada. Karena tahu ngarang semua isinya. Malu manfaat. Sayang berapa banyak waktu seseorang terbuang, yang mana kalau dibeli bimit sama wal ard ayah dayah. Ente mau beli seisi langit dan bumi nggak mampu kamu beli itu. Jangan sampai waktu kita terbuang begitu aja.
Padahal nilainya itu ribu-ribu. Ribu-ribu apa? Durrah, permata yang Allah sudah anugerahkan sama kita. Jangan sampai Bu. Nonton sampai begitunya. Ya Allah. Ya. Mata muru bibni Adam. Nabi SAW bersabda, tidaklah berlalu dari seorang anak cucu Adam waktunya, yang mana di dalamnya tidak terdapat dia mengingat Allah, maka waktu itu hanya akan menjadi waktu yang disesalinya di hari kiamat. Berlalu aja waktu dari kitanya nggak ingat Allah di situ. Udah di situ bakal menjadi waktu yang paling kau sesali nanti di hari kiamat. Kenapa? Itu kalau kelewat nggak ingat Allah. Gimana kalau waktunya kelewat maksiat di jalan Allah? Seberapa nyeselnya? Dalam sebuah nasihat, faman tafuthu sa'atun min umrihi takun alaihi hasratan fi qabrihi. Barang siapa dari kita yang terlewat dari waktu kita yang di situ sia-sia, tafuthu sa'ah min umri, takun alaihi hasratan fi qabrihi. Dia bakal jadi orang yang paling nyesel nanti di alam barzakh, di kubur, gara-gara waktu. Fa kaifa bi dhiya'i awqati Ramadan allati tudha'a fihi al-a'malu shalihah gila ila alfi dhi'fin. Kalau orang waktu aja yang biasa terbuang begini adalah kesia-siaan, gimana dengan orang yang waktunya terbuang sia-sia di hari-hari Ramadan? Ramadan dipakai buat nonton, Ramadan dipakai buat sia-sia, yang mana di Ramadan semua pahala berlipat ganda. Al-a'malu shalihah berlipat ganda, sampai-sampai dikatakan berlipat gandanya 1000 kali lipat ganda. Waktu yang kebuang begitu gimana? Wa gila wa kadzalika tudha'af fihi sayyi'at. Kalau berbuat maksiat, berbuat kebaikan itu berlipat ganda, kiranya bagaimana dengan juga orang yang berbuat dosa? Semuanya berlipat ganda, ya dosanya di hari-hari Ramadan ini. Wa kaifa idza kanat aflaman khila'iyah. Kalau film tontonan yang biasa aja ada unsur sia-sianya waktu yang terbuang, gimana dengan tontonan khila'iyah, tontonan yang ngablak, yang mana di situ mengundang syahwatnya para penonton. Dia penuhi matanya dengan hal yang haram. Barang siapa orang yang penuhin matanya dengan memandang yang haram, maka kelak di hari kiamat Allah akan penuhi matanya dari api neraka. Disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ngeliatin film-film enggak manfaat, enggak penting, enggak apa. Naudzubillah min dzalik. Film-film begitu, apalagi di Ramadan. Jadi Bu, sinetron yang dibuat khusus selama Ramadan itu bukan sinetron yang perlu ditonton. Gak ada manfaatnya. Kalau mau nonton, lihat di balik film itu apa, sinopsisnya dibaca dulu gitu. Itu tontonan apa? Film tentang apa? Ada adegan-adegan yang salah nggak? Ada adegan-adegan yang ngaco nggak? Itu dicari, dilihat dulu. Emang bisa, Ustaz? Bisa. Ada reviewnya kok di Google. Sebelum nonton lihat dulu. Jangan sampai sia-sia dengan apa yang kita tonton. Wa kaifa idza jawazat hadza mithl al-video fa yushahiduna fihi al-fawahish. Dan bagaimana tuh nasibnya orang-orang yang emang nonton video yang buruk, video-video porno dan lain sebagainya. Nah, yang mereka kerjakan, yang mereka lihat adalah sesuatu yang diharam. Wa la'anallahu an-nadhir wal manzur ilaih. Allah melaknat yang melihat dan yang dilihat. Artinya para pemain yang yang menjadi pemainnya di dalam video tersebut, di dalam film tersebut, termasuk golongan yang dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdua, penonton, pemain, termasuk golongan orang yang keduanya dilaknat dan mendapatkan dosa. Naudzubillah min dzalik. Dari situ banyak orang bakal belajar keburukan. Makanya saya suka bingung sama di Indonesia ini. Kadang-kadang yang dikasih tontonan aneh-aneh.
Segala orang, mohon maaf, melakukan perbuatan keji, jahat, entah itu dari zina, entah itu dari gatal, membunuh. Tapi reka adegannya itu dikasih tahu caranya. Aneh nggak? Kadang-kadang orang yang nyediain ayam tiren, jualan ayam tiren, jualan ini, apa tuh namanya, diwawancarain, suaranya doang yang dianeh-anehin, mukanya doang yang ditutupin, caranya mah dikasih tahu semuanya. Orang nonton dari nggak paham jadi paham, tau nggak? Iya apa tidak? Syufaat bener banget. Zamannya Habib Muhammad Abdul Haddad film nggak kayak sekarang. Tapi beliau udah punya gambaran, itu nilainya diajarin sama mereka, orang jadi belajar berbuat keji. Ya Allah. Kebayang nggak berapa saya selalu ngingetin tuh orang-orang yang suka bikin konten-konten video, semakin banyak orang melihat. Setiap orang dari anak muda yang ngelihat, baik anak pemuda maupun wanita, ya para pemuda-pemudanya, pemuda-pemudi yang melihat, kemudian dia ikutin, dia tiru, mereka semua dalam kelompok yang sama, satu ikut serta dalam maksiat dan dosa yang dibuat. Masuk, a'adzanallah min dzalik. Mereka, kalau kata Muhammad Haddad, masuk mana? Asbah min hizbi syaitan. Dia masuk dalam kelompoknya syaitan. A'adzanallah wa dzurriyyatana wa ahbabana wal muslimin min kulli su'i fid dharain. Amin. Semoga Allah menjaga kita semua, anak keturunan kita, orang-orang terkasih di antara kita dari segala keburukan di dunia dan akhirat. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Maka bijak-bijaklah dalam apa yang kamu tonton, dalam apa yang kamu lihat. Jangan sampai kita salah melihat atau salah menonton. Na'udzubillah min dzalik. Semoga mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk saya pribadi khususnya, dan juga tentunya untuk semua ibu-ibu yang hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita menjadi golongan orang-orang yang dikasihinya, yang dicintainya, yang dipilih olehnya. Insyaallah mudah-mudahan semua ibadah kita diterima olehnya, dan mudah-mudahan insyaallah apapun pahala yang kita lakukan saat ini, mudah-mudahan pahala ini pun mengalir untuk arwah ahli keluarga kita dan para guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin.